Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Permana dengan NIM 205032410221. Nah, saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini sedang menempuh semester 5. Nah, saya dari angkatan 2020. Untuk saat ini saya juga sedang mengikuti pelatihan bahasa Jepang dalam rangka nantinya akan berangkat untuk magang ke Jepang. Nah, untuk magang Jepang ini merupakan suatu program dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin yang diadakan, biasanya diadakan setiap tahun, di mana mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin ini akan diikutkan untuk program magang ke Jepang. Bagi teman-teman dan adik-adik dari SMA atau mungkin SMK yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, khususnya di ranah teknik mesin ya, itu bisa teman-teman atau adik-adik mendaftar di jurusan Pendidikan Teknik Mesin ini. Nah, itu kemudian pada kesempatan kali ini, sebelum masuk ke job sheet, nah di jurusan Pendidikan Teknik Mesin ini ada 3 prodi utama, yakni yang pertama ada S1 Pendidikan Teknik Mesin, kemudian yang kedua ada S1 Teknik Manufaktur, dan yang ketiga ada D4 Teknik Mesin. Nah, untuk saya sendiri dari S1 Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau menunjukkan cara bagaimana mengelas posisi 3G dengan proses pengelasan full SMAW. Nah, di samping saya sudah ada benda kerja yang sudah saya siapkan, mulai dari pembuatan road face, kemudian road gapnya, kemudian juga sudah saya tag well sekalian. Nah, bisa dilihat teman-teman benda kerjanya. Untuk benda kerja ini dengan ketebalan 10 mili, kemudian lebarnya sekitar, untuk lebar total sekitar 25 mili, 25 cm maaf. Kemudian untuk panjangnya sekitar 30 cm. Nah, untuk posisi 3G ini juga sering atau banyak dipakai di sertifikasi, terutama sertifikasi pengelasan posisi 3G. Kurang lebih untuk posisi dan bentuknya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pengelasan SMAW posisi 3G ini saya memakai elektroda yang pertama untuk bagian jalur pertama atau istilahnya itu road pass, itu saya menggunakan elektroda diameter 2,6 yakni LB52U dengan E7016. Dan nanti untuk filler atau pas kedua dan juga pas ketiga yakni capping, itu saya menggunakan elektroda E7018 dengan diameter 3,2. Sebelum masuk ke proses pengelasannya, alangkah baiknya kita menggunakan APD terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya akan memakai APD terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk sekarang saya sudah menggunakan APD lengkap, APD khusus untuk pengelasan ya. Ini ada sarung tangan, kemudian apron lengan dan juga apron badan, kemudian safety shoes, celana jeans, kemudian ada helm juga, helm las. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prosesnya.
Sebelum kita melakukan proses pengelasan, kita nyalakan dulu mesinnya. Kemudian untuk proses awal, yakni proses root, kita akan menggunakan polaritas DC min atau biasa disebut dengan DCSP. Kita pindah dulu kabelnya. Polaritas DC min itu posisi holder atau elektrodanya nanti ada di kutub negatif. Kemudian untuk benda kerjanya itu ada di kutub positif. Kenapa kok harus menggunakan polaritas DC min? Yakni untuk tembusan atau penetrasinya itu agar bisa lebih maksimal atau bisa lebih dalam. Karena karakteristik polaritas DC min itu 2/3 panas ada di benda kerja, jadi untuk tembusannya itu bisa maksimal. Nah, untuk proses pengelasan yang pertama yakni proses root pass atau jalur akar ya. Nah, yang saya gunakan seperti yang saya bilang tadi yakni elektroda E7016 LB52U dengan diameter 2,6 mili. Nah, untuk ampernya sendiri ini saya menggunakan ampere sekitar 60 sampai 75. Nah, untuk yang saya pakai sendiri yakni saat ini sekitar 60-an, teman-teman. Untuk gerakan atau ayunannya sendiri untuk bagian root pass itu saya menggunakan drag atau istilahnya lurus aja gitu, enggak tanpa diayun ya teman-teman. Jadi nanti itu yang pertama kita penetrasikan dulu. Untuk penyalaan itu di bagian bawah sendiri itu agak ditekan, kemudian jika sudah muncul keyhole-nya itu sedikit kita tarik untuk menjaga jarak antar pucuk elektroda dengan benda kerja. Nah, pastikan posisi teman-teman saat melakukan pengelasan itu senyaman mungkin ya. Nah, kemudian kita masuk ke penyambungan root.
pastikan posisi gerendanya itu sampai ujung elektroda yang nanti akan kita pakai untuk nyambung itu bisa masuk ke bagian jalurnya ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai misal sampai di sini udah nyepit, itu jangan sampai. Usahakan menggerendanya sampai bisa masuk. Untuk kecepatannya teman-teman sesuaikan sendiri karena setiap orang itu caranya ataupun treatmentnya itu berbeda-beda, sehingga hasil yang diinginkan pun dan biasanya juga berbeda. Untuk yang saya pakai ini ketebalan root face-nya sekitar 1 mili dengan kecepatan yang saya pakai tadi. Jadi bisa menyesuaikan root face-nya seberapa, kemudian untuk kecepatan elektrodanya bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, untuk
posisi dengan panjang yang kurangnya ini sekitar 10-an senti. Nah, kemungkinan ini satu elektroda tidak cukup, dan jika satu elektroda ini dipaksakan nanti kemungkinan hanya akan sampai sini, teman-teman. Jadi ini nanggung sekali. Karena apa? Ketika sampai di sini nanti kita harus nyambung lagi, dan juga itu nanti akan harus menggerinda ini dulu. Jadi itu membutuhkan effort yang lebih untuk membuat sambungannya. Jadi nanti akan saya sambung sampai kurang lebih tengah-tengahnya jarak ini, kurang lebih untuk jaraknya segini mungkin. Akan saya sambung di bagian sini. Selanjutnya kita bersihkan dulu terak dari root pasnya ini. Root yang sudah kita las tadi kemudian kita ratakan dengan menggunakan gerinda. Tujuannya yakni untuk memudahkan kita saat melakukan pengelasan filler. Nah, jadi untuk sambungan-sambungan tadi yang mungkin masih menonjol-menonjol itu kita ratakan, kemudian kita bersihkan menggunakan gerinda sikat, yakni untuk menghilangkan terak-terak yang terperangkap di dalamnya. Jadi untuk hasilnya nanti bisa bagus untuk logam lasnya, jadi tidak ada terak yang terperangkap di dalamnya nanti. Belum masuk ke proses selanjutnya yakni jalur
yang kedua atau istilahnya itu filler pass. Kita ubah dulu untuk polaritasnya. Yang tadi kan road pass menggunakan DC min. Nah, ini kita ubah lagi ke yang awal yaitu DC plus. Nah, kenapa kok kita menggunakan DC plus enggak DC min yang seperti root pass tadi? Ya, ini tujuannya karena panas dari yang dihasilkan dari mesin las ini 2/3 panas itu kalau menggunakan DC plus itu 2/3 panas ada di elektroda. Jadi untuk pencairannya itu lebih cepat sehingga kawahnya nanti bisa lebih cepat terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses selanjutnya yakni pengelasan filler pass. Nah, elektroda yang saya gunakan E7018 dengan diameter 3,2 mili. Nah, untuk arusnya tadi juga sudah saya ubah, yakni untuk arus filler yang saya gunakan adalah 90 ampere. Untuk ayunan atau gerakan yang saya pakai nanti untuk filler pass ini menggunakan ayunan U ya teman-teman. Jadi nanti kita mulai dari sini, nanti kita ayun seperti membentuk huruf U. Posisi teman-teman saat melakukan proses pengelasan itu senyaman mungkin. Selanjutnya kita bersihkan dulu terak dari filler passnya ini. Bisa menggunakan palu terak ataupun gerinda. Untuk saat ini saya menggunakan gerinda karena lebih cepat.
setelah kita bersihkan teraknya, selalu setiap pas atau jalur itu kita harus bersihkan dengan sikat gerinda agar terak-teraknya itu tidak ada yang Nah, masuk ke proses selanjutnya yakni pengelasan capping. Untuk capping ini arus yang saya gunakan ditambah yang tadinya untuk filler itu 90 ampere, untuk capping ini kita pakai 100 ampere. Nah, untuk elektroda tetap pakai yang 3,2 mili dan juga polaritasnya memakai DC plus. Nah, untuk ayunannya sendiri yang nanti saya pakai yakni zigzag, teman-teman. Zigzagnya ini cepat, tidak di pinggir itu tidak terlalu lama sehingga hasilnya nanti bisa lebih rapat. Dan juga untuk filler ini saya sisakan untuk bagian cappingnya itu dari ujung filler ini sampai dengan permukaan yang sini itu sekitar 3-4 mili.
untuk sambungannya sendiri yang tadi saya gunakan di bagian sini dan sini itu untuk ayunannya, caranya itu adalah untuk setatnya itu boleh di atas sini ya, daerah sini, jangan sampai di bagian keluar keping ini. Kemudian setelah nyalanya cukup stabil, kita turunkan, kemudian kita belokkan ke tempat dimana kita berhenti tadi. Nah, saya tadi berhenti di bagian sini, kemudian kita nyalakan, stabilkan dulu nyalanya, kemudian kita turunkan, kita belokkan, nah sampai ke ujungnya kawah ini, bagian cairan logam dari elektrodanya nanti sampai menyentuh ke ujung kawah ini, kemudian kita belokkan. Setelah sampai di bagian kanan ini, kita kembali lagi ke tempat tadi kita belokan berhenti awal tadi. Kemudian kita lanjut ke ayunan yang biasanya. Jadi inilah hasil dari yang tadi saya demonstrasikan ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan hasil pengelasan yang bagus dan baik itu tidak bisa kalau hanya dengan satu kali atau dua kali mencoba. Jadi harus banyak-banyak berlatih dan juga banyak-banyak mencari referensi. Kemudian cari tahu apa aja teori-teorinya, kemudian kita praktekkan, dan intinya untuk mendapatkan hasil yang bagus tadi dari pengelasan 3G itu membutuhkan proses yang panjang teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih memulai atau ingin mengikuti sertifikasi dan lain-lain itu teruslah berlatih dan juga perbanyak mencoba, seperti itu teman-teman. Jadi sekian dari saya untuk video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.